Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang ujungnya tidak pernah berbatas, yang batasnya tidak pernah berujung. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari goncangan kerakusan, dari kekerasan, kemerahan, dari kekuasaan, kedengkian, dari kelemahan, kesabaran, dari kekurangan rasa kecukupan, dari pencemaran kelakuan. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk, dari jebakan-jebakan syaitan yang menjerembabkan, dari rekayasa-rekayasa syaitan yang merusak. Segala puji bagi Allah yang selalu menganugerahkan ampunan, menganugerahkan keimanan, memberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan serta kebahagiaan. Segala puji bagi Allah yang selalu memberi dan tanpa pernah mengharapkan balasan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan juga kepada kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Yang saya cintai Mama dan Bapak, dan yang saya hormati Ibu Ibu Haji Haris. Ya, Ibu Lucy. Tadinya ini dia jatuh kali itu jatuh kamar. Ya, juga Ibu Haji Aziza, juga seluruh ibu-ibu pengurusnya dari MT Majelis Taklim yang lainnya yang ada di Kota Bandung. Terima kasih atas kedatangannya. Juga kepada seluruh jamaah yang hadir di Majelis Taklim ini. Semoga kehadiran kita ke Masjid An-Nur ini menjadikan datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Majelis Taklim yang kita lakukan semoga menjadi kabar gembira untuk kita nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apapun yang kita pintakan, yang kita cita-citakan, dan yang kita harapkan semoga selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, seperti biasa Bu ya, sebelum kita mulai sambil nunggu yang lain, kita membaca surat Al-Fatihah dulu Bu ya. Mau Al-Fatihah atau Al-Baqarah, mau surat Yasin? Pasti Al-Fatihah. Ya. Sebelah seperti biasa Bu ya, sebelah kanan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga teruskan. Sebelah kanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebelah kanan. Sebelah kiri nanti. Sebelah kanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu masih bingung sebelah kanan saya. Ya. Ibu, Abi kita ngecek apakah masih berdutan atau masih ada kemasan. Ya. Sebelah kanan saya. Ya, jadi sebelah sini. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin.
ibu-ibu. Ya, enggak. Ibu-ibu sebelah kanan saya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus deh. Sebelah kiri enggak, Ibu? Mana sebelah kiri? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Akhirnya bapak-bapak, bangga, siap. Bapak-bapak, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketinggalan bunyi di antara bapak-bapak ya, sebagian sering disentak ke orang tuanya, sebagian lagi disentak ke istrinya. Ya. Tadi itu sebelah kanan atau sebelah kiri yang semangat ngajinya? Ya, saya lihat sebelah kiri Bu, yang apa? Yang kompak ngajinya. Ya. Dan yang sebelah kanan rada lales. Kenapa? Karena suami kecewa ku saha ku Lesti. Apa lah pengacaranya? Ibu ya, saya garis bawahi di sini Bu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, Ibu mage ya. Tidak mage. Ya. Tapi magu. Ya, tidak mage. Nah, kebanyakan mage ya. Tapi harusnya maghdubi 'alaihim. Nah, kita lihat Bu ya. Di sini Bu ya. Ini makhrajnya ya. Adnal khalqi ya. Jadi tenggorokan paling atas tuh. Ya. Ya.
enten gitu. Ibu saha nu bumina di dia di kecamatan Ciadel, kecamatan non Lepat Bu, sanes Regol. Kecamatan non Regol. Ibu bumina di kelurahan mana? Ciadel, kecamatan non Regol. Ya, harus belajar mal, ya, ghairil mal. Ya. Jadi tidak ada pantulan, ya. Kita lihat Bu ya, sifatnya ini memiliki 4 sifat ya, yaitu jahr, jadi dibaca jelas, kemudian rahwah lunak ya, kemudian istilah itu agak naik ya, naiknya yang di belakang Bu ya, yang di pangkal, kemudian infitah terbuka ya. Jadi tidak ditutup mulutnya ya. Jadi ya. Jadi Ibu ya, Ibu bumina di mana? Di dago. Entong di dago. Ya. Kira-kira Mas. Abdi bumina di dago. Ya. Ibu kunaon tarangna nolong. Tidak entong nyebut tidak gor, tapi kena tidak gor. Ibu resepna kana naon? Abi entong batagor. Batagor. Ibu meni eta, ibu meni naon? Meni naon? Naon itu? Karena hal meni kitu. Iya di udah kugogo, kita gitu ya, kita menyebut gogo. Ya. Jadi ibu harus latihan, ya. Jadi harus latihan makhraj itu harus ya, sebab tiap hari kita membaca Al-Quran. Ibu ya. Judulnya berkata yang baik atau ya hadisnya ini ya. Ya. Hadisnya riwayat Ahmad nomor 9588. Man kana ya. Barang siapa yu'minu billahi, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan pada hari akhir, falyaqul khairan ya. Berbicara yang baik ya. Khairan itu kan maknanya tangkir ya. Tangkir itu jadi sesuatu yang banyak sekali ya. Jadi kita itu dalam kondisi apapun ya. Mau awal bulan, mau pertengahan bulan, mau akhir bulan, kita harus berkata yang apa? Baik. Yang baik. Hatta ibu senang marah juga harus berkata yang baik. Kenapa? Karena di sini Bu khairan ya. Kita tinggal nanti. Lemah ya. Baterainya lemah jantan terhuruf sami ibu bede mun lemah ngaku lemah di macet teh nah ini nerangkeun naon ibu hoyong ieu hoyong baterainya dia ya senyum heula mangga senyum bicara ya senyum 7 cm atau 12 cm. Jadi saya sarankan Bu ya, dari awal sampai akhir pengajian saya harus senyum ya. Jadi kalau ibu senyum ya, itu hipokampusnya terbuka ya kalau di otak itu. Kalau hipokampusnya terbuka,
apa yang disampaikan oleh pemateri itu masuk, ya. Masuk dan tidak perlu ditulis, ya. Tapi entah ayeuna, da ayeuna namanya apal ilmu ayeuna kalau ibu kieu we. Nah, jadi Bu ya, saya sarankan Bu ya, ketika belajar itu ibu selalu tersenyum, ya. Falyaqul khairan, ya. Berkata yang baik, aw liyaskut, ya. Atau cici, ya, gitu, ya. Ya. Kita lihat, ya. Dampak, ya, dari berkata-kata buruk, Bu. Ibu balik ke payung saudara. Ibu kapayun saudara. Bangga. Sa kapayun. Ini mah kapayun, Ibu bangga kapayun. Ini Bu ya. Kaitannya dengan apa? Ini kaitannya dengan tenaga, ya. Tenaga yang di dalam diri ibu, ya, juga kaitannya dengan imun tubuh kita. Sebut maka ibu dipayun. Apa ya? Senyum. Ketawa. Bebas. Ibu ya. Sekarang ibu ke depan. Wah. Ya. Ibu, ibu sana ibu. Ibu nenek. Ya. Kelahiran 2017. Oh, ketinggalan. Ya. Ibu punten pandangannya begini. Ke depan, Bu ya, ibu yang ke depan, kiri. Apa itu? Ya. Ibu kali dia, ibu kali dia. Lagi dia, ibu kan itu, ibu gitu ya. Ibu di dalam hati Bu ya, ibu sampaikan yang baik-baik ya. Saya kuat, saya sehat, saya syabik, saya bahagia, saya glowing. Nah, sekarang Ibu ya, Ibu sana Ibu Emma sebentar. Pandangannya di tengah cintaan Ibu ya. Tapi Ibu, kita Ibu di hadap ini ya. Tapi Ibu di dalam hati ya. Saya kuat, saya sehat ya. Ya. Luar biasa. Ya, tenang ya, kita akan mulai. Ibu balik lagi dulu. Nah, ya. Ibu siap ya? Sekarang mulai bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hati saya ya. Saya sehat, saya kuat. Ibu kayak segera. Saya senang, saya bahagia. Saya ini banyak uang, dapat apa? Saya hari ini dapat 1 miliar dolar, gitu ya. Pokoknya ibu yang baik-baik saja. Sampaikan di dalam hati ibu ya, sambil tersenyum ibu. Ya. Mangga Ibu Emma, Ibu Haji dikanapkan pandangannya, tapi ibu terus ya, terus berkata-kata yang baik. Saya kuat, saya sehat. Ya. Terus ibu di dalam hati, ya, ya. Terus ibu di dalam hati, terus di dalam hati, terus ibu saya cantik, saya sehat, saya kuat, saya cerdas gitu. Ya, ya. Terus, ya. Atau segera ya. Akhirnya di dalam hati ya. Saya sedih. Saya telah dibuangkan. So ibu pokoknya saya sedih, saya kecewa, saya sakit, saya lemah gitu ya di dalam hati ya. Tapi jangan sambil tersenyum. Saya sedih. Ya, so ibu ya sambil balik, sambil sampaikan di dalam hati. Saya sedih, saya kecewa, saya cemas, takut, khawatir, pokoknya yang buruk-buruk ya. Tuh, ibu tekankan. 1, 2, 3 mulai. Ya. Nah, ibu berat mana? Berat yang tadi atau berat yang kedua? Berat yang tadi. Ya. Ketika ibu menyampaikan kata-kata yang baik, saya cantik, saya cerdas, saya sehat, saya kuat, imunitas tubuhnya kuat. Dan tubuh hatinya banyak dikarenakan ada sesak. Tapi ketika ibu berkata, saya sakit hati, saya telah dihianati cinta.
Saya sudah tidak 12 lagi. Saya tidak 17 lagi, tapi 71 lagi. Itu kan ketika dihanapkan malu. Ya. Sekarang dia ibu ya. Sekarang ibu sampaikan kata-kata buruk ke Bu Haji ya. Ke Bu Nenek ya. Tapi di dalam hati. Tong ditarikeun. Karena teman kayak nyari hati ya. So, tapi sampaikan kata-kata yang buruknya ya. Mana gitu. Iya, sambil Bu Nenek juga berkata-kata yang buruk ya. Satu, dua. Untuk berkata-kata buruk misalnya Bu Nenek meninggalis, Bu Nenek pinter, mengincar, itu kata-kata yang baik ya. Tapi di dalam hati sampaikan kata-kata yang buruk ya buat Ibu Nenek. Ya. Bu Nenek juga sampai di dalam hati sama ya, sampaikan kata-kata yang buruk ya di dalam hati. 1, 2, 3 mulai. Ya Bu mulai ya, udah. Pelong Bu, bari pelong tong bari beureum. Oh ninggalina bari ka abdi. Kenapa gitu? Ya, kenapa Bu Nenek? Ya. 1, 2, Ibu Nenek tayang senyum. Ya, baik dan sampaikan kata-kata yang buruk oleh Ibu Nenek dan juga oleh ibu-ibu semuanya ya. 1, 2, 3 mulai. Maka Bu Haji Aiman anak ke depan ya, kata lemah ya. Ya, lemah ya. Sekarang Bu ya, sampaikan kata-kata yang baik dari ibu ya kepada Bu Nenek ya. Dan Bu Nenek juga sampaikan kata-kata yang baik di dalam hati ya, sambil senyum. Tangannya kayak itu ya. Mun nah gitu. Canggung kiri aku. Kan. Nah itu tadi itu. Kanan atas kagok ya. 1, 2, 3 sampaikan kata-kata yang baik ya. 1, 2, 3 kata-kata yang baik sampaikan di dalam hati, kirim ke Bu Nenek juga ya, sampaikan kata-kata yang baik di dalam hati. 1, 2, 3 mulai. Ya. Sebuah jahanam di kanan depan. 1, 2, 3 untuk ya 1, 2, 3 senyum sambil kata-kata yang baik. Ibu sampaikan kata-kata yang baik ya. Terus 1, 2, 3 mulai. Tahanlah bunyi 1, 2, 3 ya enak ya. Kata-kata yang baik itu terus sampaikan. Ibu Haji Nenek terus kata-kata yang baik terus kuat ya. Lihat kuat ya. Tadi kan ibu menyampaikan kata-kata yang baik, terus Bu Nenek menyampaikan kata-kata yang baik itu kuat. Tadi ibu menyampaikan kata-kata yang jelek, Ibu Haji Nenek juga menyampaikan kata-kata yang jelek, lemah ya. Sekarang kebalikannya ya. Sekarang ibu sampaikan kata-kata yang buruk ke Ibu Nenek di dalam hati, tapi Ibu Nenek berkata-kata yang baik di dalam hati ya, sambil senyum ya. Canggung. Ini yang dipasihan hadiah. Siap Bu ya? Abi anu positif. Abi positif, ibu-ibu yang buruk ya, sampaikan ibu Nenek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Tolong kan ditahan kan. Ya. 1, 2, 3 mulai. Ya. Ya. Sabu sampaikan dari jamaah, sampaikan kata-kata yang buruk untuk Bu Haji Nenek. Bu Haji Nenek tetap berkata-kata yang baik sambil senyum. Ya. Maka siap ya? Siap. Ya. Siap Bu? Mulai. Siap kata-kata yang baik Bu ya, sambil senyum. Atau senyumnya juga di dalam imajinasi mana? Ya. Ibu sampaikan kata-kata yang buruk terus ya. 1, 2, 3 mulai. Mulai. Ibu Haji sampaikan kata-kata yang baik, jamaah sampaikan kata-kata yang buruk. Atas. Kuat tidak Bu? Ketika ibu menyampaikan kata-kata yang buruk, tetapi Ibu Haji Nenek terus berkata-kata yang baik, kuat tidak tubuhnya? Jadi ibu, kalau ada yang mengunjing ibu, ya, ketika ada yang menjelek-jelekan ibu, sudah balas dengan kata-kata yang baik. Biar apa? Ibu tetap sehat, ibu tidak ngedrop, ibu tidak sakit, Bu. Ya. Jadi misalnya ibu suruh dokter tewa, ibu tidak bangun, darah tinggi, iya tos compare, iya tos tremor, iya tos sering kesemutan. Wah, ibu cek dokter teh 3 hari dari ibu bakal stroke. Terus ibu, iya saya 3 hari lagi bakal stroke. Terus saja Bu diputar sama otaknya yang negatif, stroke mau 3 hari, mau 2 hari langsung stroke.
Tapi ketika kata ibu jangan, saya pasti sehat, saya sehat, Allah bersama saya, Allah pasti menyembuhkan saya sehat, berkata-kata yang baik. 3 hari ini bakal stroke wah, 30 tahun ini insya Allah mual tetap sehat. Iya. Biar askurinya duanya tak apa yang kedua bisa sisirkan. Ustaz, punten tadi. Jadi Bu ya, jadi berkata-kata yang baik itu luar biasa. Hatta ketika Bu ya, ketika ada orang yang mengunjing ibu dengan kata-kata yang buruk Bu ya, walaupun disampaikan di dalam hati ataupun disampaikan dengan kasar langsung kepada ibu, tapi ibu tetap di dalam hati berkata-kata yang baik. Tubuh ibu tetap kuat, tubuh ibu tetap sehat. Jadi Bu ya, luar biasa tidak Bu hadis ini ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi penting ya, berkata-kata yang baik ya. Boleh jadi kita sering sakit ya. Kenapa? Gara-garanya kita itu jarang berkata-kata yang baik ya. Ibu punten Bu ya, dampak dari berkata-kata kasar ya. Saya ada waktu sambil ya 15 menit lagi ya. Dampak berkata-kata kasar ya. Yang pertama, ciri dari rendahnya kualitas diri. Jadi dalam ayat ibu ngobrol kasar itu membuktikan dirinya berkualitas rendah. Ya. Kenapa? Karena orang yang berkata kasar itu membungkus dirinya dengan apa? Dengan image negatif. Jadi kalau ibu ingin tahu, ya orang ini baik atau tidak, lihat yang disampaikannya, lihat obrolannya. Kasar atau lemah lembut atau sering berkata yang baik, itu katanya ya. Dan kedua ya, menampakkan juga kualitas kecerdasannya. Jadi kalau orang sering berkata kasar ya, menyakitkan, itu juga ya menentukan kecerdasannya. Ibu sok aya teh bunyi ningali profesor ngobrol ka mana wae gong. Aya teh. Tah aya. Mun profesor ngobrol kumaha? Gimana kabarnya? Baik. Gimana keadaan di rumah? Alhamdulillah gitu kan ya profesor. Ibu sok ningali tukang kecrek lu di stopan ngobrolna kumaha? Itu menandakan kualitas kecerdasan seseorang. Jadi pun ibu hayang pintar ya, ikuti kata Rasulullah. Sudah waktunya kita berubah ya. Ibu mau bicara dengan siapapun, falyaqul khairan, bicara dengan yang baik ya, penuh kelemahan buta. Dan ciri ya, ciri dari orang yang sering berkata kasar adalah yang ketiga, dia itu sering melampiaskan emosinya. Jadi emosinya juga tidak bisa ditahan. Jadi kalau ibu ingin melatih diri ya, agar bisa menahan emosi, berkata-katalah yang baik. Bu, suami ibu ya, biasa berkata-kata yang baik. Ibu amuk, kata-katanya bakal kasar atau baik? Bakal baik Bu ya. Karena apa? Biasa berkata-kata yang baik. Dan orang yang biasa berkata-kata yang baik itu ibu ya, jarang melampiaskan kemarahannya. Karena berpikir ya. Dia lebih banyak berpikir. Makanya Bu, namun orang sering berkata-kata baik, ambak lagi pasti dengan senyum. Dari senyum. So, orang yang biasa berkata-kata kasar ya, ambaknya bakal senyum atau bakal nyorongan. Ketinggalan nyorong.
Ngesokun. Untuk kita. Ya. Dampak berkata-kata yang baik, Bu ya. Yang pertama, selalu mengambil posisi ya, selalu mengambil sisi positif dalam setiap keadaan. Ya. Ibu misalnya contoh di dia punya, ibu masuk ke masjid pulang dari pengajian ini sendal licam, lalu sering berkata-kata kasar, mualai ke masjid Anur, mualai ke pengajian, ya. Sendal sekali ke pengajian, sendal langsung hilang. Kamu berkali-kali ke pengajian, berhilang. Tapi orang yang selalu berkata-kata baik, ya, hilang sendal, alhamdulillah, kaki saya masih ada. Ya. Jadi penting Bu berkata-kata baik itu. Kemudian ya, yang kedua, manfaat dari berkata-kata yang baik ya, membangun kecerdasan mental ya. Jadi orang itu tidak mudah cemas, tidak mudah takut ya. Ibu mau menghadapi ya, mau menghadapi orang-orang adira ya, atau menghadapi Bang Enok, atau menghadapi etanatullah. Ayo Bang Enok hijinin sih. Bang Kosipak gitu kan ya. Ibu ayah lagi kayak sering berkata-kata baik, tidak akan cemas ya, tidak akan takut ya. Jadi luar biasa nih, kecemasan, ketakutan itu gara-garanya apa? Kita sering berkata-kata yang buruk, yang kasar. Jadi kalau ibu ingin menghilangkan kekhawatiran, ketakutan, syaratnya adalah seringlah berkata-kata yang baik ya. Kemudian yang ketiga, manfaat dari berkata-kata yang baik ya. Orang yang sering berkata-kata baik akan menumbuhkan rasa optimis ya. Jadi optimis hidupnya Bu, tidak takut akan masa depan. Wah, muasian suami nikah deui. Wah. Ya. Wah. Karena orang-orang yang berkata baik mah kenal lah, bercanda tuh sana sih ya. Kayak Allah pasti masih ada ulang, gitu lah. Jadi pikiran yang positif terus. Jadi agar kita biasa berpikir positif, awali dengan berkata-kata yang baik. Dan berkata-kata yang baik menuju pamosan ya, senyum kan dari selfie, tren. Tenang Bu Nisa, atau ada ide. Ya biasa. Ya, yang tadi gue, yang keempat, orang yang berkata-kata baik, jadi tubuhnya akan kuat, ya, tubuhnya akan kuat, akan sehat, tidak mudah terkena penyakit. Kan tadi buktinya Bu ya, buktinya tadi Ibu ajarin ya, ketika tangannya dikedepankan, berkata-kata yang baik, kuat kan, susah untuk dikebawahkan. Tapi ketika berkata-kata buruk di dalam hatinya, dikebawahkan itu mudah, ya. Seperti saya sampaikan lagi ya, di Amerika ya ada tempat reaktor nuklir namanya Trisel Villa ya. Di Trisel Villa ini ya, reaktor nuklirnya aman Bu ya, aman reaktor nuklir. Tapi ada beberapa warga ya yang di daerah tersebut khawatir terus, ketakutan terus. Sehingga apa? Sehingga diteliti dan diceklah darahnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi, orang-orang yang sering khawatir dan takut berlebihan yang berada di reaktor nuklir itu, ternyata apa? Darahnya kekurangan sel T. Sel T itu adalah sel pembuat imunitas tubuh. Jadi imunitas tubuhnya itu rendah. Jadi sakitnya bukan gara-gara reaktor nuklir, tapi gara-gara kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Dan orang-orang yang tidak memiliki ketakutan dan kecemasan tentang reaktor nuklir tersebut, dicek darahnya, yang terjadi apa? Sel T-nya banyak. Jadi imunitas tubuhnya kuat.
Jadi luar biasa ya. Perintah Rasulullah itu agar apa? Agar kita itu ya harus ya berkata-kata yang baik. Kemudian Bu ya, dampak negatif berkata-kata kasar kepada anak ya. Yang pertama, anak itu akan sulit mengendalikan emosinya. Jadi kalau ada anak yang sering marah meledak-ledak, itu bukan salah anak, salah kita yang jarang berkata-kata yang baik kepada anak. Jadi ke anak teh kalimatnya perintah ya, tong main HP tong nongkrong wae, mau nongkrong wae, mungkin bakal jadi hansi. Gue udah pikirin nanti hansi panjang jadi hansi ya. Jadi ya itu hati-hati ya dengan kata-kata itu ya. Kemudian apa? Ketika orang tua selalu berkata-kata yang buruk ya dan kasar kepada anak, yang pertama, anak akan sering murung ya. Anak itu akan gugup. Anak itu susah untuk bersosialisasi. Kan ibunya sama ayah putaran nanti murung di kamar. Itu gara-garanya apa? Orang tua jarang berkata-kata yang baik kepada anak ya. Kemudian apa? Yang ketiga, anak akan susah diatur kalau kita sering berkata-kata yang buruk kepada anak, sehingga anak tumbuh menjadi pemberontak ya. Kunaon sih anak abi mah ieu mah ngelawan wae ka abi. Itu gara-gara siapa? Gara-gara orang tuanya ya. Jadi jangan menyalahkan anak. Yang keempat, ada 5 ya. Yang keempat, rentan memiliki gangguan mental. Jadi si anak itu mudah depresi. Mudah depresi ya. Biasanya mudah depresi, mudah ya gangguan mental. Rata-rata ya, rata-rata ayaan gitu ya. Rata-rata ketempelan. Karena hampir saya melakukan ruqyah pada orang yang depresi, hampir saya ditemukan ada semuanya, jarang yang tidak ada, hampir ada semua. Jadi hati-hati berkata-kata buruk. Kemudian yang kelima, sering berkata-kata buruk dan kasar kepada anak itu akan menjauhkan kita dari anak. Jadi anak itu tidak akan dekat dengan kita. Anak itu kebalikannya akan jauh dari kita. Kalau anak sudah jauh dari kita, maka anak mudah ya terkena narkoba. Ya. Jadi jangan disalahkan yang salah siapa? Orang tua. Ya. Kemudian Bu ya, ibu juga kalau menyuruh anak sholat itu Bu ya, ayo sholat maghrib, bisa lupa. Nah, diingat Bu anak kamu lupa. Ya. Jadi penyebab anak tidak sholat gara-gara siapa? Gara-gara orang tua. Ya. Jadi Bu baiknya kalau ibu menyuruh anak itu ya dengan kata-kata yang baik ya. Dan perlu diingat Bu, saya tanya Bu, Allah menyuruh kita sholat dengan menggunakan apa? Adzan. Adzan itu kalau saya baca di hadis Bukhari, kata Rasulullah, man. Maksudnya teh nyelah dipanjangkan, diyakinlah, di namanya teh dilagamkan gitu lah punya. Ya, dikumandangkan ya. Kenapa? Karena otak kanan itu ya, otak kanan itu suka mendengarkan kumandang Bu yang dilagamkan. Enak pun nu ya Bu, nu ada lagi Allahu Akbar. Ibu bakal masjid semua. Ya. Baiknya dikumandangkan. Tapi entong didangdutkeun oge. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Entong gedingan dutkeun oge. Jadi kenapa adzan itu dikumandangkan? Ya. Biar itu masuk ke otak kanan. Kalau orang otak kanannya terbuka, informasi yang disampaikan itu mudah diserap oleh otak kirinya. Jadi kalau ibu membangunkan anak, dilagamkan itu. Ya. Ayo, urang begitu. Iya gitu. Bebas Bu. Mau nadanya nada listrik, tenang.
atau nada itu siapa? Syahrini mah. Yang penting ketika ibu nyuruh sholat kepada anak, dibarengi dengan lagam, ya, dibarengi dengan sok coba ibu aina bisi suami ibu dan sesah di orang depan aina sok langsung ibu dilagam, ayah hai orang sholat cek ayah ibu nanya gimana. Ya, itu saja bolanya. Semoga ada guna dan manfaatnya. Sekali lagi, ya, sekali lagi mulai dari sekarang. Di antara ibu sama-sama satu sama yang lainnya juga mulai dari sekarang bicaralah yang baik, ya. Terus, ya, pakai apa lah? Lagam. Sampai aja ngobrol mengenai lagam. Ya, itu saja. Semoga ada guna dan manfaatnya. Ya Bu, ya, ini ada sendok dari Pendeta Fitri. Mendingan ini jeduk ya, entong khawatir, tenang. Mau khawatir bisa tenang gitu. Ibu kangen ke Masjidil Haram, kangen ke imamna. Kangen ke imamna, imam Masjidil Haram. Ayo sih, ke Asudes kangen tuh. Kangen tuh. Asudes. Mun imam Masjidil Haram macamnya kayak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Enak tuh. Bakal diangkat imam deh. Ya, kunaon ngaraoseun ya, karena ya, tadi Bu ya, karena ketika dilagamkan itu otak kanan terbuka, ya, jadi mudah menerima informasi. Aina ge ngapalkeun Quran Ibu ya, dilagaman sama tidak dilagaman cepat mana? Cepat dilagamkan, kuat mana Bu? Dilagamkan dengan tidak kuat dengan dilagamkan. Ya. Jadi belajar itu ya harus juga menggunakan otak kanan dan otak kiri, ya. Untuk kiri terus ya. Kalau kiri terus ya kita ngapalkan juga jadi bosan. Dan kenapa bosan? Karena susah ya. Harus dibantu dengan otak. Itu saja ya. Kita berdoa sebentar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Astagfirullah li jami'il muslimin muslimat wal mu'minin mu'minat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, gerakan kami semua pada tobat yang Kau cintai dan jauhkan kami dari mula-mula dosa yang Kau benci. Jangan biarkan nafsu kami memilih, karena pastilah ia akan memilih yang batil, karena pastilah ia akan melakukan kemaksiatan. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari goncangan kerakusan, dari kekerasan, kemarahan, dari kekuasaan, kedengkian, dari kelemahan, kesabaran, dari kekurangan rasa kecukupan, dari pencemaran, kelakuan, dari kecenderungan membalas dendam. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari niat yang buruk, dari merendahkan yang kecil, dari membiarkan setan menguasai kami, dari pemimpin yang menindas kami. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari tindakan kami yang sering berlebihan, dari tindakan kami yang sering kehilangan rasa kecukupan. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari bersaing dengan orang-orang yang kaya, dari merendahkan kepada orang-orang miskin, dari berlaku buruk kepada orang yang berada di bawah kami. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari memanjang-manjangkan angan-angan kami, dari memamer-mamerkan harta-harta kami, dari membangga-banggakan amal-amal kami. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari penyesalan yang mengerikan, dari musibah yang besar, dari kecelakaan yang paling malang, dari ditolaknya pahala, dari didatangkannya siksa, dan dari kematian yang tanpa persiapan. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari semuanya itu. Ya Allah,
untuk kami, untuk orang tua kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, tetangga kami, juga kaum muslimin lainnya, juga semua yang hadir di majelis saling ini, ambil susuan khususnya untuk Pancang, Buncang, juga untuk saya Islam, saya di keluarga, juga bersama Ustaz dari Hari keluarga, juga bersama Ibu Haris keluarga, juga Ibu Lucy keluarga, juga semua yang hadir di majelis saling ini, semoga kita juga mereka semuanya, juga kaum muslimin dan muslimat lainnya, semoga selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk, dilindungi oleh Allah dari ketertipuan, dilindungi dari kerugian, dilindungi dari kemaksiatan, dilindungi dari kemalasan dalam beribadah, dan semoga kita juga mereka dimudahkan oleh Allah untuk selalu salat 5 waktu di masjid berjamaah, selalu seperti Nabi Daud alaihissalam, selalu seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat tahajud di setiap malamnya, duha setiap paginya, setiap detiknya berzikir kepada Allah, setiap saat bersolat pada Rasulullah, dan setiap waktunya selalu diisi dengan menghafalkan Al-Quran. Dan semoga Allah kelompokkan kita juga mereka ke dalam kelompok orang-orang yang hafid, juga berakhlak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya Allah ya alamin. Kemudian wabil khususnya untuk yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan, yang sedang menghadapi kesempitan rezeki, semoga lapangkan rezekinya, yang sedang terlilit hutang piutang, semoga dibebaskan hutang piutangnya, yang sedang tertimpa musibah, semoga diampuni segala kesalahan dan kelebihan-kelebihannya, yang sedang berusaha, sedang berikhtiar, semoga dilancarkan segala usaha-usaha dan ikhtiar-ikhtiarnya, yang menginginkan keturunan, semoga diberikan keturunan sesuai dengan yang diinginkannya dalam perjalanan, semoga diselamatkan perjalanannya, dan yang masih dalam kemaksiatan juga kemusyrikan, semoga disadarkan dengan ketakwaan. Amin, amin ya Allah ya alamin. Dan khususnya untuk orang tua yang telah meninggalkan dunia ini, semoga diampuni segala kesalahan dan kehilafan-kehilafan-nya, dibebaskan dari azab kubur, diberikan nikmat kubur, dibebaskan dari siksa api neraka, dan semoga telah ditempatkan di dalam surga Firdaus bersama anak keturunannya. Dan khususnya untuk orang tuanya yang masih ada, semoga selalu diberikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna, dan keimanan dan serta ketakwaan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita juga mereka dimudahkan oleh Allah, khususnya untuk dapat melakukan ibadah umroh di setiap bulannya, juga dapat melakukan ibadah haji di setiap tahunnya. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa raf'an 'inda al-hisab. Amin, amin ya Allah ya alamin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam penyampaian banyak kesalahan, kehilafan dan kekeliruan, itu semuanya murni dari pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan saya ini, dan semua hadirin semuanya memaklumi kelalaian saya. Dan kalau ada yang benar, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk sementara, marilah kita akhiri dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah, ijazil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Dan marilah kita akhiri juga dengan kifaratul majelis, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kayak kami dipotong seorang supaya sadaya nanti sendiri. Kayak Pak Ustaz pagi dia dipotong sendiri sadaya. Sanes saya ini Pak Ustaz dipotong. Batas siap ya. Jazakallah khair kepada Ustaz Isman Benara yang telah menyampaikan ilmunya. Apa tadi Bu hadisnya? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Karena identitas penghuni surga salah satunya adalah kata-katanya yang baik. Ya, terima kasih Ustaz telah menyampaikan ilmunya. Semoga menambah ketawaduan dalam keseharian kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Langsung saja karena Ustaz ini sudah berada di tengah